menunjukkan jam 7.33. Kita mulai saja, nggih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kepada yang saya hormati, Ketua Komunitas Guru Penggerak Angkatan 8, Bapak Satar SPD MPD. Kepada yang saya hormati, narasumber hebat kita pada malam hari ini, Bapak Yusron Mubarok, SPD, MED. Yang saya hormati, Bapak Ibu peserta webinar malam hari ini dengan tema Sukses Lolos Telaah Aksi Nyata PMM. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala rahmat dan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat kegiatan webinar pada malam hari ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Mohon izin Bapak Ibu hebat, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Helty Puspitasari yang bertugas sebagai moderator pada kegiatan malam hari ini, dan host kami yaitu Bapak Hidayat. Selanjutnya, untuk kegiatan webinar ini diselenggarakan oleh Komunitas Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bali. Dan kali ini saya selaku moderator menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Kombel Bapak Satar SPD MPD, selanjutnya penyampaian oleh tim teknisi terkait tata cara pengisian daftar hadir, serta unduh sertifikat oleh Bapak Hidayat Setiadi SPD. Selanjutnya adalah waktu yang ditunggu kita adalah penyampaian materi, tanya jawab, dan closing. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, mari kita memunculkan ya kegiatan webinar ini. Mari kita sepakat bahwa peserta mengikuti kegiatan webinar dengan bahagia. Malam ini bahagia nggak Bapak Ibu? Bahagia nggak? Bahagia, Selanjutnya, Bu. terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu akan mengajukan pertanyaan, monggo untuk dapat melakukan raise hand. Dan selanjutnya, Bapak Ibu peserta turut aktif dan saling menghargai dalam kegiatan webinar ini. Apakah dapat disepakati Bapak Ibu untuk kesepakatan webinar kali ini? Sepakat. Alhamdulillah, sepakat nggak ya Bapak Ibu? Oke, mari kita memulai acara pada malam hari ini, yaitu acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara webinar malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita menginjak pada acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Komunitas Guru Penggerak Angkatan 8 kepada Bapak Satar SPD MPD, kami persilahkan. Bapak Satar. Mikrofonnya Pak Satar. Bagaimana Pak Hidayat? Mikrofonnya Pak Satar mungkin belum on itu. Oh, sudah mulai berbicara nggak?
Belum terdengar Pak Satar. Pak Satar, atau sebelum Pak Satar, mungkin kita kita lewati terlebih dahulu, nggih, mohon izin Pak Hidayat. Pak Hidayat, Oke, Bu. nggih, mohon izin, apakah Pak Hidayat terlebih dahulu untuk menyampaikan tata cara pengisian daftar hadir dan unduh sertifikat? Oke, bisa Nggih. Bu. Ya, kepada Pak Hidayat kami persilahkan. Baik. Terima kasih Bu Helti Purvitasari selaku moderator atas waktu dan layar ya yang sudah diberikan kepada saya. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dengan cara seksama ini dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya mengenai pengisian daftar hadir dan unduh sertifikat. Baik, Bapak Ibu, izin saya share screen terlebih dahulu, nggih. Apakah ini sudah terlihat untuk Enggak, ini sih flashnya nggak muncul. Terlihat, Pak. sudah terlihat, nggih? Baik, Bapak Ibu, Yang nggak muncul itu perlu apa? saya sampaikan bahwa nanti tidak ada link daftar hadir. Jadi Bapak Ibu tidak perlu set atau mencari-cari link daftar hadir, nggih, Bapak Ibu. Yang ada itu adalah link Google Site yang tadi sebelum webinar ini dimulai sudah saya tampilkan di layar. Linknya nanti bisa saya chat lagi di kolom chat tentang Google Site ini. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengunjungi Google Site ini melalui Maaf untuk suaranya Pak kurang jelas. bagaimana Bapak Ibu? Suaranya kurang jelas. Kurang jelas ya, Suaranya masih menggema bergema. Pak Hidayat. Bergema jadi double. Mantul, suaranya mantul. Masih. Sendiri kan itu. Sudah, Pak, monggo Pak. Pak Hidayat, bisa dilanjutkan. Ada suara. Maaf Bapak Ibu, suara saya sudah terdengar dengan jelas sekarang? Sudah, Bapak. Sudah. Sudah, Bapak. Bu Helti, suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Bapak. Sudah terdengar ya? dengan jelas. Oke, Ya. baik. Saya ulangi share screen, nggih. Oke, Untuk siap, Bapak. ini Bapak Ibu sudah terlihat, nggih? Sudah, Pak. Ya, jadi saya sampaikan kembali bahwa tidak ada link daftar hadir. Jadi Bapak Ibu tidak perlu chat, tidak perlu mencari. Nanti saya share juga, walaupun tadi sebenarnya di layar sebelum kita memulai webinar ini sudah ditampilkan link untuk masuk ke Google Site. Jadi semuanya nanti akan ada di satu wadah ini, yaitu Google Site webinar dari Guru Penggerak Angkatan 8 Purbalingga. Nah, ketika Bapak Ibu nanti masuk ke Google Site ini, nanti semua ada di sini. Ada pamflet undangan, termasuk background Zoom-nya ini. Kemudian materi nanti kalau Pak Yusron selaku narasumber bisa membagikan materi, nanti saya sematkan di sini. Nah ini, daftar hadir ada di sini Bapak Ibu. Ibu tinggal klik ini tulisan daftar hadir atau ini, nanti secara otomatis Bapak Ibu akan diarahkan ke Google Form untuk mengisi daftar hadir. Namun ini kan belum dibuka, nanti dibuka pukul 9, nggih. Nanti kita buka bersama-sama. Bentar. Berarti ya nganggo laptop ya, Dek. Bentar.
Maaf Bapak Ibu, ada kendala sedikit ini. Nah, setelah Ibu mengisi daftar hadir, kemudian nanti Bapak Ibu akan terlihat di sini rekapan daftar hadir yang Ibu isi. Siapa-siapa saja yang sudah mengisi akan terlihat di sini. Nah, untuk sertifikat, sebenarnya kami akan mengusahakan untuk nanti dikirim melalui email yang Bapak Ibu sertakan di daftar hadir. Namun apabila ada kendala, nanti Bapak Ibu juga bisa mengunduhnya di Google Sheet ini melalui download sertifikat ini. Nanti di-download saja di sertifikat ini, kemudian nanti akan diarahkan ke Google Drive untuk Bapak Ibu mengunduh sertifikat. Di sini juga ada dokumentasi kegiatan yang kita sedang laksanakan. Jadi semuanya ada di satu wadah ini namanya Google Sheet untuk guru penggerak angkatan 8. Itu mungkin Ibu untuk penjelasan bagaimana mengisi daftar hadir atau mengunduh sertifikat. Nanti link Google Sheet-nya saya share kembali di kolom chat, biar nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Terima kasih Ibu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tadi belum salam ya, saya tutup juga dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat Setiadi. Mudah-mudahan cukup membantu ya, benar memberikan pencerahan untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya menginjak acara yang kedua tadi ya, karena terlompat tadi dengan penyampaian dari tim teknisi. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Komunitas Guru Penggerak Angkatan 8 kepada Bapak Satar, SPD MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf kepada moderator, mungkin tadi ada kendala teknis. Ini saya menggunakan HP, nuwun sewu kepada semua peserta yang ada dalam webinar malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. Pertama dan utama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita semua masih diberi sehat, masih diberi nikmat, dan masih diberi kebahagiaan. Sekali lagi, selamat malam, selamat datang para peserta yang terhormat. Salam sejahtera bagi kita semua dalam acara webinar yang memang sudah kita tunggu-tunggu. Dan akhirnya tiba pada saat malam ini. Saya sebagai ketua komunitas sangat senang dan sangat bahagia melihat antusiasme yang begitu luar biasa dari para peserta pada malam hari ini. Acara ini memang sudah dirancang sedemikian rupa, yang dimana nanti akan memberikan tambahan wawasan kepada semua peserta, termasuk pengetahuan yang berguna bagi kita semuanya. Pada malam hari ini, kita mengambil tema dalam webinar malam hari ini adalah sukses lolos telaah aksi PMM. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya dalam sesi acara ini akan memberikan nilai tambah lah bagi kita dan inspirasi bagi kita semuanya melalui diskusi yang interaktif dan berbagai materi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber. Apalagi narasumber pada malam hari ini memang sudah berpengalaman dan sudah jam terbangnya sudah tinggi. Semoga saja nanti Bapak dan Ibu dapat mengikuti dengan antusias dengan luar biasa. Dan ini harapan dari kami, nanti Bapak dan Ibu semuanya akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan bagaimana cara atau tip sukses lolos aksi nyata PMM. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk memanfaatkan kesempatan ini dan dengan sebaik-baiknya. Jangan ragu untuk bertanya dan jangan ragu untuk berdiskusi. Setiap sesi nanti ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan ilmu yang nanti Bapak dan Ibu peroleh, walaupun sedikit, waktunya hanya sedikit, tapi saya yakin akan berguna sekali bagi Bapak dan Ibu peserta webinar pada malam hari ini.
Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Selamat mengikuti acara webinar dan antusias dari Bapak dan Ibu semuanya kami harapkan pada malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kendala pada saat tadi saya awal akan memberikan sambutan. Terima kasih, mohon maaf. Sekali lagi selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sattar atas sambutan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu penyampaian materi oleh narasumber hebat kami kita malam hari ini, yaitu Bapak Yusron Mubarok, SPD MED. Selanjutnya Bapak Ibu, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan CV dari beliau, di mana beliau adalah telah menempuh pendidikan di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dan mengikuti pendidikan mulai mengikuti seleksi CPNS, CPNSD pada tahun 2013, dan sekarang bekerja di SMK Negeri 1 Bokateja. Lalu beliau juga sempat menjadi ketua unit kegiatan mahasiswa penelitian UNY tahun 2012. Habit tersebut membawa pendidik mengikuti kultur exchange ke Thailand pada tahun 2013, serta beliau juga pernah ke New Zealand ya, pada tahun 2017. Kecintaannya pada pendidikan membuat sang pendidik melanjutkan studinya menggunakan beasiswa Koicha di Korea Selatan pada tahun 2020. Lalu di tahun 2023, beliau menjadi peserta terbaik pada apresiasi guru inspiratif kategori SMK dalam rangka Hari Guru Nasional Dirjen GTK Kemendikbudristek RI. Dan kemudian beliau juga menjadi finalis apresiasi Anugerah ASN kategori guru terbaik dari Kemenpan RI. Tepuk tangan semuanya Bapak Ibu untuk narasumber hebat kita, ya. Ya, ini waktu yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya, kepada Bapak Yusron Mubarok, SPD MED, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang saya hormati, Bapak Sattar selaku Ketua Komunitas Belajar, Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Purbalingga, segenap panitia dan peserta yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama dan paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan, berikan kita kesempatan sehingga kita bisa bertemu dan belajar pada kesempatan hari ini. Salam tak lupa juga, mari sama-sama kita junjungkan kepada uswatun hasanah kita, sudut tauladan terbaik kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini bisa menjadi orang-orang yang diberi kekuatan untuk mengikuti teladan-teladan beliau dan sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu semua, izin saya share screen, kemudian share sound juga. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan memberikan sebuah paparan yang kami beri judul Beradu Sapi, 9 tips lolos telah aksi nyata pelatihan mandiri. Nah, salah satu hal yang paling saya ingat ataupun yang paling berkesan dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak di Angkatan 8 ini, saya bertemu dengan banyak sekali guru-guru dari berbagai macam jenjang. Dan di sana salah satu modul di banyak modul sebenarnya itu kami dituntut untuk mencari sebuah akronim yang unik dan menarik. Gitu. Dari situ saya juga sering membuat title ataupun judul paparan juga mencoba untuk menjadikan itu sebuah akronim yang mudah diingat. Nah, itu saya malam hari ini akan membawakan sebuah paparan yang berjudul Beradu Sapi. Ya, adu sapi ini, adu banteng, enggak, adu sapi. 9 tips lolos setelah aksi nyata. Nah, baik,
Di sini saya Yusranul Barok dari SMK Negeri 1 Bukateja, Purbalingga. Ini adalah CV yang saya buat, saya kembangkan dulu. Ini juga oleh-oleh dari guru penggerak, disuruh membuat CV digital website. Tadi juga Pak Hidayat juga membuat hal yang sama gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu tinggalan gitu yang terus kita kembangkan. Kemudian tadi yang sudah dibacakan, menyelesaikan pendidikan di Yogyakarta University, kemudian mengambil S2 di Korea National University of Education menggunakan beasiswa PAIK di tahun 2020 hingga 2022. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang membuat mungkin teman-teman tertarik adalah di sini. Di tahun 2023, kami berhasil menyelesaikan 41 topik dari 41 topik yang disediakan oleh Kemendikbud. Meskipun tahun ini sudah banyak berkembang. Di SMK itu sudah 64 atau 65, jadi sudah sangat berkembang, hampir 50% lebih banyak daripada tahun kemarin. Gitu. Tapi itu semua saya pikir adalah sebuah tantangan yang dimana kita sebagai guru pembelajar harus terus aktif dan mengasah diri, merawat diri melalui segala macam pelatihan atau platform yang disediakan oleh pemerintah. Untuk memberikan semangat Bapak Ibu, ini saya berikan semangat dulu. Mubarok, SMKN 1 Bukateja. Adriana Seasaka, SMK Swasta ST Ignatius 17. Inyoman Dwika. Terbaik Guru Inspiratif Senjang SLB. Gilang Dwinanda, SLBN 1. Ya, jadi pada tahun kemarin itu ada kategori Guru Inspiratif SMA 3 orang guru yang dipanggil di penghargaan karena keaktifannya di PMM Senjang SMK. Ada saya dari Purbalingga, kemudian ada Bapak Nyoman dari Bali dan Ibu Adriana dari Nusa Tenggara. Nah, tadi 3 orang dari Senjang SMA, ini dari Senjang SMK. Kemudian di sana kita mendapatkan penghargaan dari Pak Iwan Sandir. Nah, ya, yang pakai pelangkon ini bukan tukang jamu, bukan tukang pijat, bukan. Ini adalah perwakilan dari Purbalingga. Ya. Sangat berkesan kemarin di sana hingga bukan mic ya, ikut nyanyi di depan gitu bareng Pak Iwan kan Pak buat suka ngeband gitu. Jadi kemarin beliau ngangkat gitar, ngangkat mic. Yang di belakang boleh mau berdiri. Sama-sama berinteraksi di sana. Apa? Teman-teman dari seluruh Indonesia menggunakan pakaian-pakaian adat masing-masing untuk saling memberikan warna dalam Hari Guru Nasional. Nah ini itu kemarin setelah ambil mic, kemudian alhamdulillah dapat rebutan sama yang lain. Kemudian ikut nyanyi bareng dengan Pak Iwan. Meskipun liriknya kadang-kadang salah kan. Itu kesannya. Ya, itu adalah salah satu momen yang paling berkesan pada kemarin pada Hari Guru Nasional di tahun 2023 selain datang ke ke GPK juga untuk merayakan bersama dengan Pak Nadiem dan Pak Jokowi di Gelora Bung Karno kemarin. Tuh. Nah, terkait dengan 9 tips yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, kita akan membahas tentang beradu sapi. Itu adalah akronim dari belajar, membuat ringkasan, kemudian membuat aksi nyata, membuat dokumentasi, membuat umpan balik, menyebarkan pada komunitas yang ada dan kemudian menanggapi. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ingin bermain kuis dulu. Ini kemarin Bu Dr. Nunuk, Profesor Nunuk sudah meluncurkan Belajar ID, join dengan kuisis ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam ini bisa mengambil gadgetnya masing-masing, coba masuk ke kuisis.com, kemudian
bisa juga nanti masuk ke nomornya 091487. Saya coba share di chat juga Bapak Ibu, silakan. Silakan, sudah saya tautkan di chat, kemudian silakan bisa masuk. Nanti kita coba sama-sama lihat mengenai pengetahuan Bapak Ibu mengenai platform Merdeka Mengajar dan aksi nyatanya. Silakan, sudah ada satu, Bu Umi Jamila. Ya, Bu Kuku, ada Panjul. Oke, Cia, Wid, Bu Nurul. Oke, sudah mulai banyak yang masuk. Presti, ada. Ya. Kalau nggak salah panitia menyiapkan ada door prize ya, saya nggak tahu itu bentuknya kulkas atau motor, matic atau sepeda listrik, saya nggak tahu. Nanti coba nanti kita lihat bareng-bareng. Siapa tahu ada door prize. Sudah ada 20 peserta dari 112. 112 yang sudah berhasil join Bapak Ibu. Kalau dari data yang ada di PMK kami sebenarnya ada banyak yang mendaftar di pelatihan atau webinar malam ini, cuma mungkin yang bisa bergabung karena satu dan lain hal ada 112. Kalau menurut data itu ada 332 Bapak Ibu, 332 peserta yang mendaftar, tapi alhamdulillah ada 111 yang bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Baik, kita tunggu 1 menit lagi. Kita tunggu 1 menit lagi. Silakan yang sudah join. Sambil coba juga. Ini kemarin setelah Canva itu diintegrasikan dengan Belajar ID, sekarang Quizizz juga diintegrasikan dengan Belajar ID. Ini sebuah terobosan yang luar biasa. Ini sebuah peningkatan yang luar biasa untuk kita guru-guru untuk bisa memanfaatkan akun Belajar ID itu dalam pembelajaran. Jadi nanti bisa lebih bervariasi pembelajaran kita, bisa menghadirkan teknologi, menghadirkan game supaya anak-anak tidak jenuh, anak-anak termotivasi, dan pembelajaran kita juga lebih berkualitas. Oke, sudah 1 menit, kita mulai saja Bapak Ibu yang sudah bergabung. Alhamdulillah yang belum, nanti bisa join di tengah jalan. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Pertanyaannya ada banyak, ada yang pertanyaan yang multiple choice, 1 jawaban, ada yang lebih dari 1 jawaban.
tiga besar kita, ada Ibu Denianti, ada Pak Agus Pribadi, dan ada Ibu Umi Jamila. Wah, ini perlu di screenshot ini nanti. Panitia bisa buat note. Kuisis ke Ibu online, jadi ngisi pertanyaan-pertanyaan ini sing Oke. nomor 1. Terima kasih. Kita lanjut lagi pada tampilan. Tadi sudah dilihat secara garis besar itu nilai rata-rata kelas ada 45% ya. Jadi kalau dari situ kita bisa lihat KKM kelasnya 45%. Wah, 45%. Nanti coba kita lihat evaluasi. Setelah ini harapannya akan lebih ada perbaikan gitu. Ini tampilan aksi nyata yang ada dalam dashboard saya, Bapak Ibu. Sudah dikerjakan semuanya. Sudah dikerjakan, hanya beberapa sudah selesai aksi nyata, ada yang belum. Karena apa? Karena buat saya pribadi itu kelasnya itu belum ada. Jadi di sekolah saya itu pelajarannya pelajaran blok. Jadi pelajaran saya itu nanti ketemunya di bulan September, minggu ketiga, minggu kelima itu baru ketemu pembelajaran saya gitu. Jadi ini sudah selesai, yang putih sudah aksi nyata, tinggal menunggu validasi. Nanti ada tim validator, ada tim penelaah, itu ada Pak Sumario dan kawan-kawan yang kerjaannya menelaah dan menerima banding. Gitu. Harapannya nanti ini segera lolos dan menjadi menambah sertifikat yang ada dalam pelatihan mandiri. Oke, biar lebih semangat, ini ada aksi nyata yang baru saya selesaikan. Biar lebih semangat dan sambil presentasi nanti memberikan paparan, saya juga mohon Bapak Ibu memberikan tanggapan positif biar nanti lebih bersemangat ke materinya dalam menyampaikan materinya. Monggo sambil dilihat-lihat sambil di typing silahkan. Gitu. Saya lanjutkan pemaparannya. Yang pertama adalah ya, belajar. Nah, belajar. Yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu aplikasi PMM yang ada, yang sudah kita pelajari tadi. Kita tengok-tengok, kita lihat-lihat. Oh, ini simbol pelatihan mandiri seperti ini. Oh, ini simbol komunitas belajar seperti ini. Oh, ini simbol untuk bukti karya seperti ini. Nah, itu adalah hal yang pertama kali harus kita ketahui dari tampilan ataupun platform PMM tersebut. Nah, pada aplikasi PMM, ini sudah saya tautkan. Ya, ini ada 3 hal besar yang ada di sana, ada 3 hal besar. Yang pertama adalah tentang pengembangan diri. Jadi bisa kita lihat bahwa di platform pengembangan diri ini prioritas kementerian itu adalah pengembangan diri. Itu bisa dilihat karena peletakan pengembangan diri itu ada di atas, mulai dari pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, dan sebagainya. Yang kedua adalah mengajar, ya, mengajar. Setelah gurunya itu belajar mengembangkan diri, adalah berikutnya dia mengajar. Kemudian kalau dia selesai mengajar, dia harus bisa membagikan inspirasi dan membagikan karya-karyanya kepada orang lain agar menyebarluaskan apa yang sudah dia ketahui ataupun sudah dia laksanakan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat ini bahwa perbedaannya adalah 3 tahap tadi, gitu ya, belajar, kemudian kita mengajar, kemudian dengan memberikan improvisasi ataupun penyesuaian, kemudian kita memberikan inspirasi di sana. Nah, bagi Bapak Ibu guru, buat saya pribadi ini sebuah tanggung jawab yang besar gitu. Buat saya pribadi ini tanggung jawab besar. Ketika dulu tahun 2017 saya menyelesaikan PLPG terakhir, itu para guru yang sudah menyelesaikan PLPG atau PPG itu mendapatkan title guru profesional, ya, guru profesional. Nah, title tersebut menempel pada guru-guru yang baru menyelesaikan PPG, PLPG, dan teman-teman yang lain yang belum ataupun senior yang tahu kita selesai PLPG, PPG akan nanya, setelah selesai PPG, PLPG, juk ngopo gitu. Terus apa gitu efeknya terhadap sekolah, terhadap komunitas dan sebagainya gitu. Ya, waktu itu saya berpikir,
guru profesional. Oh, berarti dengan kita membuat inovasi pembelajaran, dengan kita membuat sebuah pembelajaran yang aktif, yang inovatif, menggunakan teknologi di sana, itu adalah sebuah bentuk jawaban. Ya, kita buat video pembelajaran, kita membuat best practice, itu adalah sebuah bukti pembelajaran bahwa kita itu guru-guru profesional seperti itu. Nah, tapi setelah menyelesaikan program guru penggerak, itu tuntutannya beda lagi. Teman-teman yang selesai guru penggerak, teman-teman yang lain akan bertanya juga gitu. Kamu udah selesai dapat guru penggerak, dapat sertifikat, yuk ngopo, sama pertanyaannya, terus ngapa, terus apa gitu kan. Karena namanya kita punya title adalah guru penggerak, maka dari itu menurut saya poin pentingnya adalah di sini, di komunitas tersebut. Karena kita adalah seorang guru penggerak, jadi kita harus bisa menggerakkan komunitas tersebut ya. Komunitas tersebut nanti bisa menjadi sebuah motor, karena mimpi dari Pak Nadiem tersebut adalah pergerakan perubahan itu bukan lagi dari top down, tapi sudah berubah menjadi bottom up. Jadi ada bibit-bibit yang menggerakkan komunitas tanpa menunggu orang lain ataupun tanpa menunggu kementerian membuat sebuah pembelajaran ataupun membuat diklat atau bimtek gitu. Jadi webinar malam ini adalah sebuah bukti bahwa rekan-rekan dari angkatan 8 guru penggerak ke Purbalingga memang sudah menunjukkan jati dirinya sebagai seorang guru penggerak dengan menggerakkan komunitasnya dengan membuat acara ini. Itu sebuah apresiasi yang besar menurut saya untuk rekan-rekan semua panitia. Semoga menjadi istiqomah di dalam ini adalah wadah kita di Guru Putih Penggerak. Kita bisa lihat, jadi komunitas yang bisa digerakkan oleh seorang guru penggerak itu hanya bisa 3 ya Bapak Ibu, hanya bisa 3 seperti ini. Jadi kalau kita mau nambah itu udah nggak bisa, isi formulir udah nggak bisa, lebih dari komunitas udah nggak bisa, kemaruk ya udah nggak boleh. Nah begitu juga dalam setiap komunitas tersebut juga hanya bisa ada 3 orang di dalamnya seperti ini ya. Kalau kita tambah penggerak komunitas ini juga sudah tidak boleh 3. Jadi Bapak Ibu silahkan manfaatkan slot ataupun peluang yang Bapak Ibu miliki untuk menggerakkan komunitas ya. Bapak Ibu ikut BIMTEK apa, kemudian tertarik bisa membuat komunitas. Ini terakhir kami mengikuti BIMTEK anak kesulitan belajar. Kemudian karena memang itu tema yang menarik dan menurut saya ini perlu untuk kita sama-sama bahas, waktu itu saya menginisiasi dengan rekan yang lain untuk membuat komunitas ini untuk menggerakkan rekan-rekan dan memberikan wacana yang baru tentang sekolah inklusi di Indonesia. Nah, kemudian setelah di sini kita juga punya seleksi kepala sekolah. Ini untuk rekan-rekan tertarik dengan kepala sekolah. Evaluasi kompetensi juga kita sering akses setiap tahun juga ada. Kemudian LMS, ini kemungkinan nanti terintegrasi dengan LMS yang ada di lain-lain. Kemudian ada pengelolaan kinerja yang setiap semester harus kita buka. Rekan-rekan yang sedang PPG, kemarin saya lihat di sini ada tambahan tombol untuk PPG yang dalam jabatan. Di sini saya lihat ada tombol lain gitu untuk bisa diaktifkan gitu. Jadi itu adalah pengembangan diri. Kemudian di mengajar ada CP, ATP, perangkat pembelajaran, ada asesmen murid dan kelas. Ini konsepnya hampir mirip dengan semacam kita membuat LMS dalam skala yang lebih kecil seperti itu. Tapi ini sudah bisa digunakan dalam pembelajaran juga. Kemudian di bukti karya, ini yang banyak digunakan juga oleh rekan-rekan karena memang ini baik untuk kita menyimpan bukti-bukti karya yang sudah kita buat dari RP dan sebagainya. Ini ada di sini Bapak Ibu ya. Jadi ada di sini bukti karya yang sudah kita buat, kita bisa masukkan bisa dalam jenis artikel, bahan pembimbingan sekolah, praktik pembelajaran, praktik baik, RPP modul dan karya lainnya. Jadi ini adalah sebuah wadah yang baik untuk Bapak Ibu semua belajar seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah menemukan topik yang menurut kita menarik untuk kita coba gali, kemudian ataupun sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan di sekolah gitu ya. Misalnya di sekolah kita di awal-awal sekolah kita sedang mempersiapkan praktek pembelajaran ataupun mempersiapkan kinerja seperti itu. Kita bisa memilih temanya. 1, belajar, diskusi persiapan, observasi, diskusi tindak lanjut, upaya. Ini kan nantinya observasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan alur dari kinerja tersebut. Jadi hemat saya kita pelajari sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan ataupun sedang kita lakukan di sekolah agar pikiran kita tidak terlalu banyak bercabang. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Kita melakukan kegiatan apa sambil kita laksanakan topik yang sesuai itu mana kita cari dan kemudian kita kerjakan. Kan Bapak Ibu, di topik itu ada sub-subnya, ada berupa video, ada berupa infografis ataupun teks.
Kemudian nanti kita bisa membuat refleksi. Kemudian terakhir adalah post test ya, post test. Kalau udah selesai ini tulisannya luar biasa dan sebagainya. Jadi ada kriteria minimalnya gitu. Kalau belum passing grade, nanti dia akan balik, akan berwarna kuning kembali untuk harus dikerjakan ataupun dipelajari kembali. Nah, itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang pertama belajar. Kemudian R itu membuat ringkasan. Ringkasan adalah hal yang menurut saya penting juga karena mau tidak mau di akhir LMS tersebut itu ada yang namanya post test yang tadi saya tunjukkan, dan post test itu mengacu pada materi yang ada. Jadi kita harus pintar-pintar untuk membuat sebuah ringkasan, misalnya dalam topik tertentu kita membuat ringkasan yang nantinya bisa kita jadikan acuan dalam menyelesaikan topik tersebut. Menarik dengan BIM yang kemarin saya lakukan di batch pertama itu, kita diajari untuk membuat ringkasannya dalam bentuk mind maps. Ini jadi saya juga terinspirasi. Silakan nanti untuk Bapak Ibu yang tertarik juga bisa membuat peta konsep untuk menyelesaikan ataupun membuat peta konsep untuk Bapak Ibu bisa lebih tertata dalam menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Jadi dengan adanya peta konsep tersebut, Bapak Ibu nanti lebih mudah dalam membuat ringkasan, dan nanti recall memorinya juga lebih mudah karena ada faktor gambar, ada faktor grafis, ada faktor warna, itu semua membantu kita menajamkan ingatan ya. Seperti ini. Jadi ketika ada tema tertentu misalnya tentang kesulitan belajar, kita bisa membuat mind map seperti ini. Kesulitan belajar. Apa sih pengertiannya? Gangguan yang dialami oleh peserta didik, bla 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 bla. Jenis-jenisnya apa saja sih? Oh, ternyata ada disleksia, ada disgrafia, ada diskalkula, ada disfasia. Kemudian penyebabnya apa? Oh, bisa karena cedera otak, karena zat kimia yang tidak seimbang makanan ataupun asupan. Kemudian gangguan perkembangan saraf. Kemudian terakhir adalah keterlambatan proses perkembangan individu itu sendiri. Dan kemudian apa sih instrumen untuk mengidentifikasinya seperti ini? Ada instrumen ini. Jadi ini adalah mind maps yang sangat membantu ketika kita menemukan sebuah modul di mana itu akan membuat memori kita lebih mudah dalam mengingat satu dan lain hal terkoneksi dengan baik. Jadi ini adalah ringkasan yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam membuat resum ataupun ringkasan ya. Jadi tekniknya beda-beda, mungkin ada yang senang nulis tangan, ada yang senang menggambar, ada yang senang membuat mind maps, itu nanti dalam diri kita masing-masing. Kemudian berikutnya adalah kita harus membuat aksi nyata. Ya, dalam membuat aksi nyata tersebut, sebelum kita memilih aksi nyata, kita juga bisa memilih aksi nyatanya. Biasanya aksi nyata itu ada yang lebih dari satu, kebanyakan yang lebih dari satu. Ada yang dua pilihan seperti ini. Pada topik ini, pencegahan dan penanganan kekerasan lingkungan satuan pendidikan, itu ada dua pilihan, ada duta anti kekerasan sekolah, ada membuat kesepakatan kelas. Nah, jadi pilih mana Bapak Ibu kira-kira lebih bagaimana? Misalnya, oh saya terbiasa membuat kesepakatan kelas nih, oh berarti ini saja yang gampang. Kita lihat rinciannya. Membuat kesepakatan kelas atau sekolah, sasarannya tenaga pendidik dan pendidik, gitu ya. Jadi ini sasarannya bukan anak-anak tapi Bu. Jadi kita membuat kesepakatan kelas dalam komunitas belajar kita, kemudian membuat feedback dari minimal 3 orang ya, seperti ini, minimal 3 orang. Kemudian ada juga yang opsinya adalah 3 pilihan. Ya, dan 3 pilihan. Ini topiknya ayo atasi perundungan. Kampanye ayo atasi perundungan, ada menyebarkan informasi mengenai program Roots Indonesia pada peserta didik satuan pendidikan, membuat kegiatan program Roots di satuan pendidikan. Ya, nanti itu tergantung Bapak Ibu prefer mana. Kalau buat saya pribadi, kalau ada opsi seperti ini, saya akan milih yang sasarannya itu adalah murid peserta didik, karena murid itu lebih mudah dikondisikan daripada rekan-rekan satu sekolah kita misalnya. Rekan-rekan satu sekolah kita kumpulkan, kita misalnya ajak untuk berdiskusi dan sebagainya. Mungkin kalau sebentar nggak begitu mas, tapi kalau lebih dari 2 jam, 3 jam, nanti berarti kita ya mau nggak mau harus ngopeni gitu, ngopeni dan sebagainya. Itu menurut saya hal yang extra effortnya lebih banyak gitu. Saya lebih senang untuk sasarannya adalah mencari peserta didik. Itu lebih mudah dikondisikan. Kita sekalian ngajar, sekalian praktek, sekalian mengelola kelas, jadi kelasnya juga nggak kita tinggal.
dan kemudian kita bisa menyelesaikan aksi nyata. Ini adalah sampel yang 3. Ada juga yang 4, Bapak Ibu. Ada yang 4. Ya, coaching untuk pembimbingan satuan pendidikan. Ini kenapa nggak ada gambarnya? Karena sudah saya selesaikan. Nah, sudah saya selesaikan, jadi nggak ada. Tapi ini aslinya ada 4. Kemudian ada juga yang 6. Ini sudah selesaikan belum ya? Kita lihat. Ya, ini kita ganti dulu. Nah, ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini 6. Ini yang nanti akan coba kita bahas. Ya. Kemudian, aksi nyata merupakan langkah pamungkas dalam pelatihan mandiri di PMM. Aksi nyata ini ditelaah oleh tim kurasi, kurator, atau tim penelaah yang terpilih, dan mereka mendapatkan pelatihan yang intensif dari tim yang ada. Ini tentang tim penelaah, mungkin banyak rekan-rekan juga yang sudah menjadi tim penelaah dan sudah hafal mekanismenya bahwa penelaah itu mengerjakan di 2 langkah ini. Setelah aksi nyata itu dikirim, kemudian ada langkah-langkahnya, kemudian penelaah juga melakukan pekerjaannya. Nah, yang menarik di sini adalah Bapak Ibu, kita bisa melihat tim penelaah itu minimal menelaah 120 aksi nyata dalam periode 2 bulan, ya. Dalam periode 2 bulan. Dengan hitung-hitungan matematis secara kasar, tim penelaah itu akan menyelesaikan 3 aksi nyata per hari, Bapak Ibu. Jadi kita bisa membayangkan bahwa tim penelaah itu ini hanya gambar kasaran dari ini ya, dari websitenya. Saya tidak tahu intinya seperti apa ataupun dalamnya seperti apa karena memang mungkin bisa berubah satu dan lain hal. Tapi secara kasar, secara garis besar itu ada 3 aksi nyata dalam waktu per hari yang harus diselesaikan oleh penelaah tersebut, gitu ya. Jadi kuncinya adalah untuk menyelesaikan ini, kita harus membuat aksi nyata yang mudah untuk dibaca, kemudian bisa untuk di-scan oleh penelaah tersebut dalam waktu singkat, sehingga dia bisa menentukan nih, ini deal atau tidak, ini valid atau tidak, ini lolos atau tidak. Nah, itu semua akan membantu kita dalam menyelesaikan PMM kita, gitu. Jadi, dengan kita membuat hasil aksi nyata tersebut itu mudah untuk dibaca, mudah untuk dicerna, dan mudah untuk disimpulkan oleh penelaah, itu juga membantu kita dalam memperoleh sertifikat, ya. Aksi nyata itu juga bisa di dalam bentuk video, bentuk PDF, ya. Bentuk video ada bentuk PDF seperti ini yang sudah mungkin Bapak Ibu juga sering ya seperti ini, PDF. Kemudian ada juga yang bentuknya video, ya, membuat video seperti ini. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Yusron Mubarok dari SMK Negeri 1 Bukateja. Yang kedua, setelah menyimak video ini, komunitas sebagai bagian dari keterampilan berpikir kritis. Dan terakhir, setelah menyimak video ini, peserta. Kita bayangkan Bapak Ibu, kita sebagai seorang penelaah. Ada video 3 menit, katakanlah 4 menit lah, ini sudah hampir 4 menit. Ini video 4 menit itu harus dibaca, dibayangkan dengan dibayangkan dengan PDF, ya, dibayangkan dengan PDF. Kalau PDF ini tinggal sekali scroll gini, aksi nyatanya ada, dokumentasinya ada, penyebarannya ada, feedbacknya ada, deal, lulus, klik, saya simpulkan lulus, misalnya saya bilang, karena sekali lihat saya bisa tahu ini lulus. Tapi kalau video ini dadak dapat meningkatkan kemampuan mentoring dan coaching sebagai bagian dari keterampilan berpikir kritis. Kemampuan mengecek informasi dengan cermat ini merupakan skill atau yang utama. Yang pertama, kita harus dapat mengecek sumber informasi. Mengecek informasi ini harus dapat menelusuri sumber asli dari informasi. Yang kedua adalah mengecek konten atau input informasi. Hal ini digunakan untuk mencari hoax atau orang lain untuk menyebabkan masalah. Yang kedua, kita orang-orang partisipasi aktif dalam komunikasi. Yang kedua, umpan baliknya mana, kita juga bisa melakukan coaching untuk mencari. Demikian yang saya sampaikan. Saya Yusron Mubarok dari SMK Negeri 1 Bukateja. 4 tips berpikir kritis. Saya pribadi itu untuk video itu tidak begitu disarankan karena kurang mempermudah penelaah untuk menilai, untuk menyimpulkan apakah video ini lolos ataupun tidak. Yaitu tadi karena terlalu ribet. Penelaah itu sebenarnya harus mencari hanya tiga aksi nyata, dokumentasi aksi nyatanya seperti apa, publikasinya, kemudian
umpan baliknya seperti apa. Hanya 3 hal ini sebenarnya dia hanya pengen nyari itu. Tapi dengan video yang 3 menit, apalagi yang 10 menit, apalagi mungkin yang 20 menit, dia harus metani. Ini walaupun dia kelewat ke mana ya, dia harus balik. Nah, ini pekerjaan yang menurut saya perlu dihindari. Nah, untuk itu dalam membuat aksi nyata, kalau bisa membuat dalam bentuk PDF, saya sarankan PDF saja. Kemudian kalau memang wajib video, baru video. Yang tadi saya buat dalam video itu memang dia wajib dalam bentuk video. Opsinya nggak bisa lain, hanya video saja, makanya saya bentuk video. Tapi sebelum membuat video, saya juga membuat PDF-nya terlebih dahulu, PDF-nya kemudian saya paparkan, saya narasikan gitu. Jadi lebih mudah. Per slide-nya masih bisa dibaca. Beda kalau misalnya Bapak Ibu berdiri di depan kamera kemudian ngomong, nggak ada teksnya ataupun nggak ada bantuan paparannya, itu akan lebih menyulitkan si penelaah untuk menentukan seperti itu. Jadi kalau bisa dalam bentuk PDF itu akan lebih mudah untuk disimpulkan. Ya, beradu. Nah, D. Sekarang kita sampai ke D. Dokumentasi. Ya. Jadi dalam dokumentasi itu yang paling penting adalah pertama ada aksi nyatanya. Ya, aksi nyatanya harus ada. Misalnya Bapak Ibu mensosialisasikan tentang tadi perundungan, ya ada. Misalnya Bapak Ibu membuat poster atau membuat katakanlah infografis ataupun pamflet, ada fotonya cepret misalnya. Kemudian yang kedua, sasarannya ada. Bapak Ibu ada foto infografisnya, ada foto anak-anaknya ataupun rekan-rekan sejawat kita yang menjadi sasarannya. Kemudian yang ketiga adalah ada kita juga di sana, ya, ada kita juga. Tampak depan, muka kita mungkin sekilas kelihatan, tampak belakang juga kelihatan gitu ya. Jadi ini bisa membantu untuk menyimpulkan aksi nyatanya memang dilakukan secara real, bukan mengada-ada ataupun bukan aksi nyata yang dibuat-buat. Kemudian ada medianya, khusus online ada medianya. Ya, contohnya online adalah biasanya saya gunakan untuk Bapak Ibu guru. Jadi kalau Bapak Ibu guru biasanya agak apa namanya ya, kalau misalnya disuruh nyulis tangan, Pak tolong berikan umpan balik nih selesai kegiatan kita membuat aksi nyata, suruh nulis itu nanti ya Mas, ini saya masih ini, nanti ya Mas, nanti beberapa jam kemudian kita tanya belum ini. Nah itu kadang-kadang itu juga menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Kalau buat guru biasanya saya lebih prefer online. Saya bagikan. Nah, kita coba zoom. Ya, saya dibagikan di grup. Ya, ini ada grup PKL 2023. Ini isinya pembimbing PKL semua. Karena ini temanya tentang perkembangan anak, keterlibatan orang tua dalam pembelajaran. Jadi keterlibatan orang tua itu saya hubungkan dengan PKL. PKL itu harus orang tua terlibat, mengawasi anak-anak itu berangkat PKL atau tidak, mengisi jurnal itu dan sebagainya. Kemudian di sana medianya ada grup WhatsApp, panitia, kemudian ada anggotanya, kita perlihatkan. Anggotanya banyak loh, bukan hanya kita dan istri kita. Itu cuma 2 orang gitu, ini grup apa ini? Ya, jadi harus banyak juga kita memperlihatkan, oh ada 64 partisipan, ini memang benar-benar grup ya, grup yang aktif seperti itu. Nah, kemudian kita juga tampilkan Google Form-nya yang kita gunakan. Kemudian Google Form-nya bisa kita langsung screenshot hasilnya, bisa juga kita keluarkan umpan balik dari peserta ya. Ini yang versi ini saya coba keluarkan karena narasi saya hanya tampil saja cukup 1 lembar, tapi karena narasinya panjang, jadi aduh ini kalau kepanjangan nggak terbaca. Nah, jadi ini saya keluarkan, kemudian narasinya diberikan di sini. Ya, seperti ini. Yang bentuk online. Kalau yang bentuk yang offline ini biasanya untuk anak-anak, karena anak-anak lebih mudah kita kendalikan. Mas, ini selesai, tolong diberikan umpan balik. Pertanyaan anak standar biasanya. Pak, saya harus isi apa, Pak? Ya terserah kalian, terserah kalian diisi apa gitu ya. Ini saya membuat 6 dimensi profil pelajar Pancasila bentuk infografis. Kemudian saya sebarkan ke anak-anak. Nah, ini fotonya dari depan. Ini memperlihatkan adanya saya pembuat, kemudian adanya aksi nyatanya, ini pamfletnya di sini. Kemudian ini foto ini mewakili adanya peserta, mukanya peserta kan, ini mukanya anak-anak bukan muka orang-orang tua gitu. Oh, ini berarti benar anak-anak. Ya, kemudian ini dari sisi lain. Kemudian juga biasanya saya menambahkan adanya fotonya ketika anak-anak sedang mengisi refleksi atau mengisi umpan balik. Ya, kemudian umpan baliknya ditata, kemudian di-scan.
Kalau teknik saya pribadi biasanya di PMM itu membutuhkan minimal 3 ya. Kalau saya pribadi biasanya saya 4 sampai 6 umpan balik saya kumpulkan gitu. Nah, tekniknya juga bisa dilihat Bapak Ibu. Di sini kita gunakan kontras ya. Kita buat sesuatu yang kontras. Tulisan anak itu kita pilih mana yang baik, mana yang kurang baik gitu. Jadi dalam artian mana tulisan yang rapi, mana tulisan yang kurang rapi gitu. Nah, di sini kita bisa membandingkan mana tulisan yang rapi, mana yang kurang rapi, mana yang tulisannya banyak, mana yang umpan baliknya sedikit. Itu biar kontras saja, biar kontras, biar penelaah itu oh ini memang tulisannya anak-anak gitu, bervariasi, bukan tulisan satu orang kemudian beberapa umpan balik di satu orang, bukan. Ini memang tulisan anak-anak, ya. Itu Bapak Ibu untuk yang ke D, ini yang D. Kemudian berikutnya beradu U. U-nya adalah kita meminta umpan balik seperti yang tadi saya sampaikan, nyambung dengan yang tadi. Umpan balik itu bisa online, bisa offline. Online itu bisa saya gunakan untuk guru-guru karena guru lebih nyaman. Misalnya sudah pulang sekolah jam-jam seperti ini habis Isya, kita upload di grup WA, kemudian nanti kita bisa pantau. Kemudian kalaupun memang yang memberikan umpan balik kurang banyak, biasanya sih juga sok japri gitu. Misalnya baru 3 atau baru 2, saya japri beberapa orang yang mungkin belum pernah memberikan umpan balik ke aksi nyata saya. Yuk, permisi Pak, Bu, mohon umpan baliknya untuk aksi nyata kami. Gitu. Kemudian beberapa saat sudah mengisi. Nah, kalau sudah 4 atau sudah 6, ya sudah berhenti. Gitu. Sudah tidak nyari umpan balik lagi. Cukuplah untuk sampling ataupun menjadi syarat dalam aksi nyata ini. Nah, ini sudah Bapak Ibu beradu ya. Tadi kita sudah B, belajar LMS-nya. Kemudian R, kita sudah membuat ringkasan. Membuat ringkasan bisa bentuk mind maps, bisa bentuk ringkasan tertulis, bisa bentuk notes dan sebagainya. Kemudian ber-A, adanya adalah aksi nyata. Ya, kita buat aksi nyata, kita mengimplementasikan apa yang ada di sana, dipilih ada beberapa aksi nyata pilihannya, kita bisa milih salah satu ataupun beberapa dari aksi nyata yang disediakan, kita pilih yang paling prefer dengan dia, paling cocok dengan kita, yang sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan. Beradu, D-nya adalah tadi membuat dokumentasi ya kita harus pastikan ada kita, ada peserta, kemudian ada aksi nyata yang kita buat, dan mungkin ada medianya juga. Kemudian U adalah umpan balik. Pastikan umpan balik itu ada juga yang umpan baliknya itu ditentukan oleh topiknya. Jadi topiknya itu sudah ada poin-poinnya. Misalnya ada 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh sasaran. Yaitu kita ikuti saja. Tapi kalau tidak ada misalnya sediakan umpan balik ya kita umpan baliknya biasanya saya minimal 2 gitu. Ada 2 pertanyaan. Jangan cuma 1 gitu. Apa tanggapan Anda terhadap aksi nyata ini? Jangan. Tapi ada 2 minimal. Ada 2 poin yang ditanyakan di sana biar lebih bervariasi saja sih sebenarnya. Beradu S. Nah, S-nya adalah sebarkan. Sebelum kita sebarkan, kita coba yuk praktek dulu. Kita coba praktek. Salah satu topik yang sedang saya kerjakan, ini ada di topik nomor 119. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, di sini sebenarnya topik itu punya nomor ya. Ini nomor 18, ini nomor 52, di belakangnya ini ada nomor-nomornya. Nomor 88 gitu. Nah, yang sedang saya selesaikan itu di topik nomor 119 dengan judul membangun komunitas belajar sekolah. Kita coba lihat Bapak Ibu membangun komunitas belajar. Ya. Membangun komunitas belajar. Kita ke beranda, pelatihan mandiri, kemudian topik, kita Ctrl F, komunitas membangun komunitas. Ya, ada 3 topik. Pertama menjalankan, yang kedua membangun. Kita coba klik. Dan kita coba kerja di aksi nyatanya karena sudah semua. Di sini kita coba ganti dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 topik yang ada di sana. Nah, kita coba gali mana yang kira-kira sesuai dengan kita. Yang sudah kemarin kami persiapkan adalah ketika rapat besar di sini,
di ruang guru, itu kami bersama kepala sekolah itu melakukan evaluasi dan salah satunya adalah menginisiasi untuk pembentukan komunitas belajar di sekolah kami gitu. Karena salah satu tuntutan juga dalam SMKPK kami harus punya komunitas belajar yang aktif. Maka dari itu kemarin sebelum kepala sekolah melakukan diklat kepala sekolah, kita juga melakukan rapat di awal tahun itu salah satu topiknya adalah menginisiasi terbentuknya komunitas belajar. Ya, jadi ini sudah ada aksi nyatanya. Kemudian sudah kami sebarkan juga di grup. Kemudian sudah ada umpan baliknya di Google Form. Nah, Bapak Ibu di sini kita tinggal pilih melakukan penguatan pentingnya komunitas belajar. Ya, jadi di sana kita melakukan penguatan pentingnya komunitas belajar. Ya, karena kita komunitas belum ada, kita penguatan untuk persiapan pembentukan komunitas belajar. Menyamakan suara dulu satu sekolah bahwa memang kita butuh komunitas belajar dan kita coba untuk menghidupkan. Nah, coba kita pilih. Kemudian kita lengkapi, klik centang, 3 hal yang harus kita centang, kemudian yes. Nah, setelah itu kita hanya tinggal menyelesaikan aksi nyatanya. Bapak Ibu, ini sudah ada. Kalau saya pribadi, saya senang menggunakan Google Slide, ya. Saya senang menggunakan Google Slide. Free PPT background. Ya, saya senang menggunakan Free PPT ini karena kalau pakai Canva itu yang saya tidak suka dari Canva itu ketika kita mengunggah itu semua foto-foto tuh masuk ke sini, kita foto-foto apa saja masuk ke sini ya. Jadi kalau kita misalnya saya mau mencari foto Kemendikbud nih, harus scroll ke bawah karena itu sudah lama ya. Lama gitu nyari satu-satu. Kadang-kadang kecampur dengan foto apa gitu ya. Jadi saya lebih senang pakai Google Slide gitu untuk menyelesaikan aksi nyata ini. Nah, tadi adalah misalnya menginisiasi terbentuknya komunitas belajar. Misalnya saya ambil ini satu, saya ambil, kemudian saya unduh, disesuaikan screen-nya, visual screen-nya, kita klik ke download. Ini sudah proses download. Nah, nanti ini tinggal kita unggah ke drive-nya. Oke, sudah. Ini sudah di bagian download Challenging Business. Ini coba kita masukkan. Kita tinggal tarik, di-drag ke sini, dan masuk. Oke, kita proses pengunggahan, Bapak Ibu. Ya, ini sudah ready untuk kita pakai. Kita buka, ini sudah bentuknya Google Slide. Jadi biasanya saya kerjakan ini di sekolah atau di rumah. Laptop di sekolah ya tetap di sekolah, komputer di rumah ya tetap di rumah gitu. Saya nggak ojrak-ajrik pindah-pindah seperti itu. Nah, ini ada apa namanya? Sudah masuk sambil nunggu proses. Kita juga bisa lihat. Oke. Nah, kita bisa menyelesaikannya, kemudian kita bisa melihat beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Kita sudah buka, oke ini. Nah, di sini kita tinggal nanti menyelesaikannya saja. Biasanya kalau yang saya lakukan itu halaman pertama itu biasanya untuk identitas, kemudian halaman kedua itu untuk instruction-nya. Instruction-nya itu ini. Ya, instruction-nya kita ganti dulu. Instruction-nya ini. Nah, kita tinggal copy paste saja. Kita copy paste di sini misalnya. Kita beri title dulu. Atau kita hapus saja karena kita nggak pakai. Oke, instruksi. Kita copy paste di sini Bapak Ibu. Oh, belum copy, kita copy lagi, coba copy, kita taruh. Nah, ini sudah.
Oke. Ini instruksinya, kita taruh sini, kita hilangkan background-nya, kita hilangkan, kita buat, sorry, ini putih, background-nya kita hilangkan, kita buat seperti ini, dan kemudian kita tambahkan misalnya ini, nah ini kita beri title misalnya instruksi, kita berikan instruksi seperti ini Bapak Ibu. Nah, instruksi aksi nyata PMR. Ya, selesai. Udah, tinggal kita masukkan saja foto-fotonya. Misalnya pertama tentang dokumentasi, kemudian nanti ada juga refleksi ataupun umpan balik ya Bapak Ibu. Kita cobain yang ringkas saja. Kita tinggal insert image, upload ke Google Drive. Jadi kalau sudah ada di sini, untuk aksi nyatanya kita tinggal ambil saja. Kita tinggal ambil saja karena sudah terintegrasi dalam Google Drive. Ini di PMM. Tadi nomornya 119, absen. Ya ini terus beri warna juga ungu. Nah misalnya ini tentang dokumentasi dulu. Dokumentasi. Ya. Dokumentasi ini 1, 2, kita bisa masukkan. Oke. Kita bisa masukkan ke sini. Kemudian kita duplikat. Halaman pertama, halaman kedua, ya seperti ini Bapak Ibu. Ini mungkin ketukar, biar pertama gambar kita dulu, baru gambar sasaran dokumentasi 2. Ini dokumentasi 1 misalnya. Ada aksi nyatanya, kemudian umpan baliknya kita bisa ngambil dari screenshot-nya terlebih dahulu. Kita tadi sudah membagikan ke grup, jadi kita masukkan umpan baliknya di sini misalnya. Ini kita beri penyebaran formulir. Ya, penyebaran formulir, insert image, drive. Nah, ini penyebaran formulir ini ada 3 item. Masuk. Tinggal kita tata saja. Kita tata biar nanti lebih mudah. Pertama kita pengen memperlihatkan bahwa ini sudah ada di grup. Nah, kita taruh sini. Kemudian grupnya itu berapa orang sih? Nah, kita juga harus bisa meyakinkan penelaahnya. Oh, grupnya ini ada 132 orang. Kemudian berikutnya siapa saja sih orang-orangnya? Nah, ini juga mungkin perlu, bisa ya, bisa enggak sih kalau ini. Tapi kalau saya tetap saya coba taruh di situ. Nah, penyebarannya sudah ada, formulirnya juga sudah ada. Ini saya kasihkan sedikit. Ya, seperti ini. Kemudian selesai penyebarannya sudah, tinggal aksinya apa namanya, umpan baliknya, umpan balik. Umpan balik. Yang paling simpel Bapak Ibu bisa copy paste saja langsung.
dari Google Form ini kita bisa ambil responnya. Ini responnya Bapak Ibu ada 7 orang yang merespon. Kita link, kemudian kita buat spreadsheet-nya. Oke, create sudah. Kalau sudah, dia langsung otomatis membuka Bapak Ibu. Nah, kalau kita nggak mau repot ataupun kayak, males banget, kelamaan gitu, kita bisa langsung copy paste saja ini sampai copy sini misalnya. Nah, kita copy paste, kemudian kita taruh di slide-nya. Unlink saja, tidak begitu penting. Nah, ini sudah ada di sini. Ya, sudah ada di sini. Misalnya, kalau mau cantik, misalnya mau diberi foto gurunya ataupun yang beri balik bisa. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak ada waktu dan sebagainya, mungkin adalah tabel aja nggak apa-apa gitu. Misalnya kita memang nggak keberatan. Timestamp-nya kita sesuaikan, namanya juga tidak begitu panjang. Kita geser juga sedikit. Kemudian yang agak panjang itu ini umpan baliknya. Kita geser-geser biar ada penyesuaian. Nah, seperti ini. Nanti disesuaikan biar cantik, biar rapi Bapak Ibu. Nanti dirapikan. Kemudian anggaplah ini sudah selesai, anggaplah kita selesai, nanti baru kita file, kemudian download. Ya, download PDF, nanti ini otomatis tersimpan di komputer kita. Kemudian kita tinggal unggah di aksi nyata yang ada di sini. Kita unggah, kemudian kita tambahkan title-nya apa, deskripsinya apa, kemudian refleksinya apa, disimpulkan beberapa refleksi teman-teman tadi, kemudian kita kumpulkan. Seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk sedikit gambaran. Jadi dalam menyusun itu harus ada aksi nyatanya, harus ada dokumentasinya, harus ada umpan baliknya dalam satu file yang terbaca dengan mudah oleh seorang penelaah. Ya. Kemudian setelah selesai, kita bisa menyebarkannya dalam grup atau komunitas kita. Dalam komunitas kita itu nanti kita sebarkan, kemudian kita juga memberikan, biasanya ada semacam prolognya Bapak Ibu, tolong untuk memberikan umpan balik, aksi nyata, dan sebagainya. Nah, itu lewat komunitas tersebut. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ataupun bisa memberikan umpan balik di sana. Karena ini juga sangat membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan ataupun memberikan semangat terhadap diri kita sendiri dan memberikan inspirasi pada orang-orang di sekitar kita. Namun yang menjadi menurut saya penting ataupun perlu kita juga sama-sama perhatikan adalah ini, tanggapi. Jadi kadang-kadang kita sebagai seorang guru itu ngupload ataupun ngunggah di grup gitu ya. Bapak Ibu mau tanggapannya, setelah itu silent, nggak ada. Ya, menurut saya ya itu sih fair-fair saja, itu sih silakan saja, nggak masalah gitu, nggak masalah buat saya pribadi. Tapi kalau saya biasanya saya nggak pakai cara seperti itu. Saya biasanya lebih baik saya nanam dulu baru saya menuai gitu. Jadi kalau saya nggak begitu, yang saya lakukan adalah saya tidak langsung begitu saja memberikan di grup, tapi saya lebih sering menanggapi orang dulu. Ada orang membuat sebuah aksi nyata, biasanya saya akan menanggapi terlebih dahulu, ditanggapi, kemudian baru setelah itu kami akan meminta tanggapan balik. Bapak Ibu, aksi nyatanya sudah saya tanggapi, mohon tanggapan ulangnya ya. Ya, itu menurut saya akan lebih fair gitu, lebih fair di mana kita lebih dahulu memberikan, baru kita meminta. Karena itu juga penting dalam kita membuat aksi nyata itu menjadi banyak tanggapan dan kita menjadi termotivasi untuk menyelesaikan tanggapan ataupun aksi nyata kita berikutnya. Dan itu juga menjadi satu faktor ataupun penilaian dalam apresiasi guru kreatif. Ada nilainya sendiri untuk 30% ada keaktifan dan tanggapan dari aksi nyata yang sudah kita buat ataupun bukti karya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi yang bisa sampaikan tadi sudah disampaikan ada 9 tipsnya. Beradu sapi, pertama adalah B, kita belajar dari elemen S-nya. Kemudian R, kita membuat risam, kita membuat ringkasan. Kemudian ada A, itu membuat aksi nyata. Kemudian D,
dokumentasi, kemudian membuat umpan balik, meminta umpan balik, kemudian S-nya kita menyebarkan, kita membuat sebuah, dan terakhir adalah kita meminta ataupun memberikan tanggapan dari komunitas yang ada, biar kita juga membuat aksi nyata tersebut bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan yang lain. Mungkin itu Bu Healthy yang bisa saya sampaikan. Bisa lanjut ke sesi berikutnya, tanya jawab. Silakan. Terima kasih Pak Yusron atas apa yang telah disampaikan. Luar biasa, dengan adanya beradu sapi, beradu sapi dari Pak Yusron, mudah-mudahan menjadi trik and trik untuk kita semua agar dapat lolos untuk PMM-nya, Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, kita buka termin pertama untuk 2 penanya. Adakah yang mau bertanya? Saya bertanya, Bu. Ya, ada Pak Andreas, Monggo John. Pak Andreas. Pak John Andreas. Monggo Pak John. Mohon izin teman-teman semuanya, saya John Andreas dari SMK 1 Kutasari. Izin bertanya kepada Pak Yusron, terima kasih materinya. Yang kedua adalah tips-tips mengatur waktu, Pak, bagaimana agar bisa membuat aksi nyata kayak begitu. Karena jujur saya udah ada beberapa topik yang sudah saya pelajari, cuma nanti aksi nyatanya saya pribadi belum sempat gitu loh Pak, karena jujur dalam membagi waktu, manage waktu saya masih buruk. Mohon tips-tipsnya Pak, terima kasih sama-sama. Begitu Terima Bu. kasih. Terima kasih Pak John. Untuk selanjutnya, penanya selanjutnya, yang raise hand, siapa ya? Ya, saya Bu. Oke, Bu Nur, monggo. Baik, terima kasih Mbak Healthy. Bu Nur Romlah. Izin bertanya Pak Yusron, hampir sama dengan yang tadi Pak Andreas tanyakan. Sebetulnya untuk tadi Pak Yusron menyampaikan bahwa untuk agar aksi nyata lolos itu aksi nyatanya itu mudah dibaca, Pak Yusron. Menurut Pak Yusron, triknya atau tipsnya itu seperti apa agar aksi nyatanya itu mudah dibaca? Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu sebetulnya sudah pernah mengisi PMM, ada 3 topik, tapi udah lama sekali Pak Yusron. Cuman tinggal aksi nyata toh. Apakah nanti kalau misalkan saya membuka PM lagi, apakah hanya tinggal mengunggah aksi nyata atau istilahnya harus mengulang lagi nggak Pak Topik? Karena sudah lama sekali hanya tinggal praktek aksi nyata tapi belum melaksanakan Pak Yusron. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada 2 penanya. Sudah ada 2 yang raise hand kembali, Nanti mungkin dibuka di termin kedua. Monggo Pak Yusron untuk menjawab pertanyaan dari Pak John dan Bu Nur Romlah. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ini semangat sekali nih guru olahraga dari Kutasari. Bagaimana untuk mengatur waktunya? Ya, yang kalau saya pribadi tadi juga saya paparkan bahwa kita pilih topik yang itu memang relate dengan apa yang sedang kita laksanakan gitu. Misalnya Pak John lagi ngajar, tiba-tiba ada anak yang bercanda mengejek temannya gitu, misalnya ada anak yang mengejek temannya ataupun membuat perundungan seperti itu. Nah, dengan adanya masa seperti itu bisa langsung Pak John menyelesaikan anak-anak yang sedang ada perundungan tersebut sambil menyelesaikan topik sekolah ramah iklim sekolah aman gitu, bebas perundungan. Nah, itu kan bisa sambil praktek, sambil menyelesaikan, sambil ngambil foto, setelah itu bikin sebuah umpan balik, anaknya suruh ngisi, selesai, dikirim, selesai. Anak perundungan kelar, PMM kelar. Kemudian misalnya ada lagi anak yang sering nggak berangkat, misalnya Pak John ketemu ini bocah sering banget reteka ya, sering banget reteka. Nah, kemudian sambil praktek disiplin positif, ya segitiga restitusi, pendekatan ke anak,
pakai teknik coaching, pakai alur filter dan sebagainya. Itu bisa sambil praktek sambil menyelesaikan masalah. Jadi menurut saya ini adalah sebuah hal yang menurut saya bisa di-manage dengan baik manakala kita sudah terlebih dahulu mengetahui topik-topiknya di PMM gitu. Jadi sebenarnya topik-topik ini adalah hal-hal yang setiap harinya kita lakukan sebagai seorang guru. Ada anak terlambat, ada anak bullying, ada anak yang misalnya mungkin bukan kekerasan seksual lah ya, pelecehan ataupun gender dan sebagainya. Itu kan topik-topik yang sebenarnya dialami oleh guru yang bisa kita selesaikan sambil kita memberikan sebuah wawasan kepada anak-anak gitu. Jadi itu adalah hal yang bisa kita sama-sama pantau ataupun sama-sama selesaikan. Yaitu tadi kunci adalah kita sebelum menemui masalah itu harusnya kita sudah membaca topik-topiknya dan mungkin sudah menyelesaikannya. Jadi sambil menyelam kita juga bisa minum air. Seperti yang kemarin saya laksanakan di awal tahun itu ada rapat besar, rapat dinas. Saya tahu bahwa nanti akan muncul masalah tentang komunitas belajar. Maka dari itu saya juga memberikan topik itu atau memberikan tema itu dalam rapat besar, kita angkat tentang komunitas belajar. Semuanya sepakat, nah itu sambil saya dokumentasikan, sambil saya mintakan umpan balik. Jadi sambil rapat bisa sambil menyelesaikan aksi nyata seperti itu. Kemudian yang untuk Bu Nur, yang pertama tentang keterbacaan dari aksi nyata. Ya, yang seperti yang sudah saya paparkan di tadi, bahwa paduan warna, jenis huruf, kemudian tata letak itu juga mempengaruhi mata kita dalam menikmati sebuah infografis ya. Ada gambar, itu kita bagaimana mata kita itu termanjakan oleh gambar. Oh, gambarnya mudah dilihat, hurufnya bagus. Kemudian setiap detail itu punya makna. Oh, ini kenapa ada orang pakai helm. Oh, ini tentang pendapatan anak SMK itu harus bekerja industri. Oh, ini industri. Jadi setiap detail-detail dalam presentasi itu punya makna tersendiri. Oh, ini ada keterangan juga, ada poster. Oh, ini posternya. Oh, ini adalah publikasinya. Oh, ini adalah lembar observasinya via Google Form. Jadi ada makna yang ada dalam setiap detail-detail di tulisan tersebut. Itu juga membantu kita dalam membuat tulisan kita lebih mudah terbaca oleh tim penelaah gitu ya. Jadi tata letaknya juga harus kita urutkan. Jangan tiba-tiba di atas sudah ada umpan balik, maksudnya tadi di bawah. Itu kan secara alur berpikir kurang memanjakan penelaah dalam menentukan ataupun menyelesaikan konklusinya. Mungkin itu Bu Nur. Kemudian topiknya sudah lama, apakah diulang atau dilanjut? Ya, sepanjang topik itu tidak berubah, itu bisa dilanjutkan. Emang ada Pak topik yang berubah? Ada. Topik yang dulu itu ada yang berubah di beberapa tema. Komunitas belajar itu ada perubahan. Kemudian yang di perancangan PMK itu juga ada perubahan. Jadi dulu sih sudah menyelesaikan topiknya, ada kemudian aslinya itu udah kelar, udah dapat sertifikat. Tapi setelah saya buka lagi, topiknya jadi ada 5 seperti itu, nambah 1 lagi. Tapi sertifikatnya sudah ada. Tapi karena sertifikatnya sudah ada, ya tetap saya selesaikan. Tapi dalam bentuk dalam bentuk nanti tidak perlu mengulang lagi. Hanya saja karena memang belum selesai ya saya coba selesaikan gitu, karena saya masih tertantang gitu. Jadi kalau sepanjang tidak ada perubahan ya berarti nanti bisa Bu Nur selesaikan atau lanjutkan saja tanpa harus mengulang. Nanti bisa dicek aja, dibuka di PMM-nya, dilihat. Semoga sih tidak ada perubahan sehingga Bu Nur tinggal menyelesaikan aksi nyatanya saja. Itu Bu Helti, silakan. Ya, terima kasih Pak Yusron atas jawabannya. Mungkin karena sudah jam 9 atau dibuka kesempatan ya, satu lagi nggak? Mbak ada Pak Dedi dan Bu Wara, monggo Pak Dedi terlebih dahulu. Ya, sehat Bu Heldi. Alhamdulillah sehat Pak Dedi. Sehat Pak Yusron. Mohon izin bertanya. Itu kan tadi sempat dibahas konten di dokumennya lah ya. Kalau saya lebih menegaskan, apakah ada kata kunci di deskripsi, isian deskripsi atau refleksi yang mungkin bisa lebih cepat untuk
ditelaah atau lebih cepat, lebih mudah untuk lolos telaah dari penelaah, karena pengalaman saya sebelumnya itu secara konten itu sudah sesuai semua, versi saya loh, maksudnya menurut saya sudah sesuai semua. Jadi saya hanya mengupload ulang. Jadi intinya minta perbaikan apa ya, pas sudah mengirimkan aksi nyata itu kan kadang ada yang perlu perbaikan seperti itu. Nah, saya karena merasa sudah lengkap semua, saya mengupload ulang tanpa merubah apapun, hanya mengubah refleksi atau deskripsi waktu itu kalau tidak salah. Dan berhasil kayak gitu loh. Berhasil lolos telaah seperti itu dan mendapatkan sertifikat untuk aksi nyata kurikulum merdeka yang topik kurikulum merdeka. Nah, saya mungkin lebih menanyakan ke apa ada kata kunci dalam pengisian deskripsi atau refleksinya Pak Yusron. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dedi atas pertanyaannya. Selanjutnya Bu Wara Cahyandari, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh moderator. Pertanyaannya ada dua. Untuk yang pertama itu hampir sama dengan Pak Dedi sebelumnya. Jadi intinya pertanyaannya adalah berapa lama tepatnya aksi nyata kita ditelaah penelaah. Kemudian jika disuruh revisi tapi tidak tahu apa yang salah, kita harus seperti apa? Karena ada teman pernah bercerita ke saya juga ketika sudah melakukan revisi ternyata masih salah dan nggak tahu salahnya di mana, seperti itu. Lalu apa yang perlu dilakukan, saran versi Pak Yusron. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua mengenai umpan balik Pak Yusron, tadi saya tergelitik untuk bertanya, kan sasarannya berbeda-beda sesuai topik ya. Kemudian apakah umpan balik yang diberikan itu juga berbeda, disesuaikan dengan sasarannya? Kemudian kalau beda, seperti apa perbedaannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yusron, dua pertanyaan terakhir untuk dapat dijawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini mungkin misteri misteri yang perlu dibahas. Saya juga rekomendasi kepada Bu Helty, Pak Satar, dan kawan-kawan dari Kombel, pengurus Kombel lainnya. Mungkin nanti ada sesi di mana pematerinya nanti dari tim penelaah sendiri, biar nanti lebih asik. Mungkin nanti lebih banyak konsultasinya daripada pemaparannya gitu kan. Jadi sudah ketemu dokter spesialis ini, memang yang ngoprek-ngoprek tentang aksi nyata. Kalau dari saya pribadi, 41 topik itu dilalah saya itu nggak pernah revisi. Jadi ketika ngupload berhasil pengalaman perbaikan itu malah saya belum pernah mendapatkan pengalaman seperti itu. Nah, tapi untuk coba seperti ini Pak Didi, kita sebagai laki-laki berpikir ada komik, ada novel, lebih pilih yang mana? Ada komik, ada novel, suruh baca. Temanya sama, kontennya sama. Lebih milih yang mana? Lebih milih megang mana nih, komik sama novel? Saya orang visual ya milih komik sih. Iya, kebanyakan laki-laki itu kebanyakan visual, Pak. Iya. Kebanyakan laki itu kebanyakan visual. Pasti tuh anak laki-laki itu senang baca komik, senang nonton kartun, karena dia itu visual. Disuruh pegang novel, guys, pokoknya bisa ledak gelut disit kororaman yang lagi belum mau baca buku gitu ya. Jadi tim penelaah juga kebanyakan itu juga saya lihat nama-namanya kebanyakan laki-laki yang punya banyak waktu juga untuk menelaah. Jadi meskipun yang ikut tim penelaah itu banyak perempuannya juga, tapi dalam menyelesaikan penelaah itu laki-laki lebih banyak karena dia lebih cepat dalam menyimpulkan suatu hal. Lihat dia bisa tahu ini lolos ini enggak. Kalau ini yang perempuan itu detailnya dibaca, deskripsinya dibaca, kemudian refleksinya dibaca. Tapi kalau laki-laki ngelihat udah sesuai panduan nih, penting ada aksi nyatanya, ada fotonya jelas, orang ngeblur, bukan foto colongan dari Google, kemudian ada umpan baliknya, udahlah lolos. Refleksinya apa? Ya refleksi kan semua orang benar, nggak mungkin menyalahkan refleksi. Refleksi itu kan tergantung kita sendiri gitu kan, tergantung kita mau melihat dari sisi mana ataupun melihat dari kacamata mana gitu. Itu kan hanya sebuah
deskripsi yang bisa kita berikan gitu. Jadi kalau orang lain menyalahkan, ya menurut saya nggak bijak juga. Wong itu refleksi versi saya gitu kan. Saya merefleksi, berkaca, saya bercermin gitu. Ya selesai gitu. Yang penting saya udah melakukan proses itu. Kemudian jadi kalau saya pribadi saya nggak pernah pakai kata kunci yang aneh-aneh. Yang penting apa yang ada di tempat kami itu sesuai dengan apa topik yang dibicarakan di sana. Jadi ya, ketika ada perundungan ya saya bisa tentang perundungan di kelas mana, kemudian siswanya dari jurusan apa, kemudian aktivitasnya apa. Yang penting ada seperti itu, selesai gitu. Tidak ada kata kunci yang khusus. Dan itu semua alhamdulillah sudah lolos dalam proses penelaah. Kemudian berikutnya dari Bu Woro tentang waktu penelaahan itu seberapa panjang gitu ya. Jadi kalau yang ada di dalam panduan itu mengisarkan antara 2 sampai 3 bulan. Ya, itu adalah waktu secara normal gitu. Tapi dalam pelaksanaannya itu semua juga tergantung dari ketersediaan dari tim penelaah dan jumlah yang mau ditelaah itu berapa gitu. Saya pernah ngobrol dengan rekan yang di tim penelaah itu, jadi mereka tuh mendapatkan misalnya dalam periode ini mereka punya 1.000 aksi nyata dalam periode misalnya bulan Agustus ada 1.000 orang yang mengirimkan. Nanti itu didistribusikan Bapak Ibu, distribusikan. Ini kebagian sekian, kebagian sekian, kebagian sekian. Jadi kebagian sekian itu nanti juga melihat dari performanya masing-masing. Jadi performa yang cepat, yang ada tim penelaah yang bisa menyelesaikan dalam waktu cepat, mungkin akan ditambahkan job di berikutnya akan lebih banyak lagi daripada yang lambat seperti itu. Nah, nanti juga tergantung dari siapa yang menelaah aksi nyata. Dan ini juga kembali ke pertanyaannya Pak Didi punya pengalaman revisi, kemudian nggak diapa-apain sama dia, submit ulang. Dia submit ulang ataupun dia melakukan sanggahan, ya melakukan sanggahan. Nah, ketika dia melakukan sanggahan itu, ternyata yang akan menelaah sanggahan itu bukan penelaah yang pertama, bukan. Jadi ketika Pak Didi oleh penelaah A disalahkan, dikembalikan, tapi ketika dikirim ulang ternyata yang mendapatkan sanggahan ini penelaah B. Menurut penelaah B ini sudah benar, ya sudah lolos gitu. Jadi bukannya sistemnya itu pelin-pelan, enggak, karena memang yang mengerjakan itu manusia dan manusia kan penuh dengan subjektivitas. Buat A mungkin ini sudah sesuai, buat B mungkin kurang sempurna gitu. Buat A ini mungkin masih batas normal, buat B ini sudah tidak normal, ini sudah dikembalikan. Jadi ya itu tadi ada faktor di sana juga yang bisa kita selesaikan atau bisa disiasati dengan mengikuti panduan. Ada aksi nyatanya, ada dokumentasinya, ada umpan baliknya. Itu semua terbaca dengan baik, itu semua representatif dan ya lolos gitu, selesai. Kemudian umpan baliknya sesuai sasaran, iya. Kalau sasarannya memang sekolah sasarannya adalah guru, ya kita guru. Nah, di sini kan ada sasarannya guru, ya berarti kita sasarannya nanti kita milih guru. Kalau memang sasarannya adalah siswa, ya kita siswa. Yang menjadi pertanyaan adalah biasanya Bapak Ibu akan melihat kalau di sini sasarannya guru semua, ya, guru semua. Yang biasanya Bapak Ibu nanti pertanyakan biasanya umpan baliknya diisi apa? Nah, umpan balik diisi apa? Itu sudah ada di pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu nih. Di akhir minta umpan balik. Ini ada pertanyaan harus ditanyakan kepada sasaran kita. A, apakah kesan? B, apa ide baru? C, apakah sudah berjalan dengan baik? Nah, ini kan sudah tinggal diikuti saja. Ini tinggal kita taruh di Google Form ataupun di formulir manual yang akan diisi. Itu kemudian kita bagikan ke anak-anak ataupun sasaran kita. Jadi kita tinggal mengikuti ini saja. Kita tidak usah mengarang. Kecuali ada tema-tema yang cuma ditulis seperti ini. Di akhir minta umpan balik dari 1 sampai 3 guru. Dalam bentuk refleksi, menggunakan dalam bentuk refleksi gitu saja. Tanpa pertanyaannya ditentukan, ya kita berarti bebas. Tapi kalau bebas, biasanya saya ngambil 2. Yang paling gampang, pertanyaan adalah, apa yang Anda rasakan ketika mengikuti aksi nyata ini ya? Rasanya apa sih, Pak? Gampang, mereka mengungkapkan. Anak-anak gampang. Rasanya senang karena apa-apa. Rasanya senang bisa berdiskusi dengan ibu bapak guru misalnya. Rasanya lega karena bisa mengungkapkan persoalan, kan gampang anak-anak misalnya itu dirasakan. Kemudian pertanyaan kedua misalnya, apakah proses aksi nyata ini bermakna bagi Anda gitu? Ataupun memiliki dampak pada Anda. Nah, itu anak-anak nanti deskripsinya bisa lebih agak
agak apa namanya sedikit agak kompleks karena dia harus membuat sebuah kata-kata di mana dampaknya itu dia harus menjabarkan apa. Tapi biasanya pertanyaannya pertama itu mudah, perasaannya apa, kemudian dampaknya apa, gitu saja cukup. Mungkin itu Bu Helti. Ya, terima kasih Pak Yusron. Alhamdulillah pertemuan webinar hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan teman-teman semuanya yang tadi sudah mengajukan pertanyaan sudah mendapat jawabannya, dan kita semua yang mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini memiliki atau mendapatkan pencerahan ya untuk mendapatkan sukses lolos telah aksi nyata untuk PNM, karena banyak sekali kegiatan ya, terutama pada RHK juga pastinya teman-teman banyak juga yang mengejar tentang pelaksanaan aksi nyata untuk kegiatan PNM. Sampai di ujung acara Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, di closing ya, acara terakhir kita yaitu closing. Sebelumnya Bapak Ibu menginformasikan bahwa daftar hadir sudah dapat diakses, monggo untuk Bapak Ibu peserta silakan. Lalu selanjutnya menginformasikan untuk kita penyelenggara ada door prize untuk Bapak Ibu terpilih untuk 2 peserta dari kuisis tadi, yaitu ada Ibu Umi Jamilah. Selamat Bu Umi mendapatkan door prize, dan selanjutnya ada Ibu Wara Cahyandari ya sebagai pemberi pertanyaan. Monggo untuk ibu-ibu, guys, kebetulan ibu-ibu semua ini yang dapat. Monggo ibu-ibu berdua untuk dapat menghubungi nomor yang saya tulis di chat, kolom chat. Itu ada nomor yang sudah saya sematkan di chat. Monggo untuk dapat menghubungi nomor tersebut. Alhamdulillah sampai di penghujung acara, mari kita tutup Bapak Ibu acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam dan selamat beraktivitas kembali.